Saipul Jamil atau yang kini berganti nama menjadi King Saipul Jamil akhirnya benar-benar membuktikan keseriusannya dengan melaporkan pedangdut Dewi Persik ke pihak kepolisian Polda Metro Jaya. Ya, Bang Ipul tiba-tiba saja menyeret mantan istri pertamanya itu ke pihak kepolisian atas kasus pencemaran nama baik yang diduga dilakukan DP di sosial media. Lantas, seperti apa kegeraman Bang Ipul yang disampaikannya saat ditemui tim intens investigasi di kediamannya kemarin? Dan seperti apa pula reaksi pedangdut asal Jember itu beserta kuasa hukumnya saat mengetahui tindakan tegas yang dilayangkan oleh King Saipul Jamil? Benarkah DP tidak gentar dengan tindakan Saipul Jamil melaporkannya ke polisi? DP yang ditemui di sebuah acara belum lama ini sepertinya memang lebih tertarik membahas kisah percintaannya dengan Ruli, pria yang kini mengisi relung hatinya. Mengaku sering berkomunikasi baik di sambungan telepon atau video dengan pria yang berprofesi sebagai pilot itu. Ruli dalam sambungan video dengan para awak media pun mengaku akan menjadi garda terdepan dalam membela kekasihnya itu perihal permasalahannya dengan pedangdut Saipul Jamil. Lantas apa yang akan dilakukan Ruli dengan permasalahan ini? Benarkah ia juga sudah mempersiapkan langkah hukum untuk juga menyeret King Saipul Jamil ke pihak kepolisian? Sementara itu, komunikasi yang terjalin intensif dan pengorbanan yang dilakukan Ruli sepertinya belum membuat DP tergugah dan mengiyakan niatan Ruli untuk mempersuntingnya sebagai istri. Lantas mengapa DP melakukan hal tersebut? Benarkah DP sengaja mengulur-ulur waktu sampai menemukan kepercayaan dirinya dengan duda dua orang anak itu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, aksi saling sindir yang dilakukan pedangdut Dewi Persik dengan mantan suaminya Saipul Jamil atau yang kini berganti nama menjadi King Saipul Jamil sepertinya mulai menemukan babak baru. Bang Ipul melalui kuasa hukumnya melaporkan pedangdut asal Jember, Jawa Timur itu dengan pasal pencemaran nama baik terkait sindiran-sindiran DP yang diduga dilakukannya di sosial media dan dilaporkannya ke pihak kepolisian Polda Metro Jaya. Ditemui di kediamannya oleh tim intens investigasi kemarin, Saipul Jamil pun akhirnya mengklarifikasi kebenaran terkait laporannya tersebut. Lalu seperti apa tanggapan Dewi Persik saat mengetahui dirinya dilaporkan ke polisi oleh Saipul Jamil? Ya, kemarin saya habis melaporkan saudari DP ya untuk soal pasalnya nanti ditanyakan ke pengacara saya aja. Saya hanya bisa menceritakan kronologi kenapa sih bisa terjadi pelaporan itu gitu, karena memang sebelumnya saya sudah memberikan somasi kepada saudari DP ini 2 kali dan tidak ditanggapi. Artinya saya kan nggak mau main-main karena saya udah dewasa, saya sudah juga lelah lah dalam kehidupan ini, saya tidak mau dipermainkan. Terkadang ada orang bilang, oh ini settingan gitu, oh atau ini cuma mau naikin populernya Bang Ipul katanya gitu kan, King Saipul Jamil. Alhamdulillah kalau memang benar-benar gara-gara ini gua naik populer. Tapi ini terjadi bukan karena itu, karena memang
sebuah cerita bohong yang dikarang oleh seorang masa lalu saya pada waktu saya berumah tangga dengan dia di tahun 2022 sampai 2003 akhir ini. Dia bercerita seolah-olah rumah tangga kami berdua ini ada masalah. Dia bercerita seolah-olah rumah tangga kami berdua ini ada masalah. Gimana Mi soal dilaporin nih terbaru ke polisi? Ada rencana lapor balik gak sih Mi? Nih. Pelaporan yang dilayangkan pedangdut yang juga mantan suami dari almarhum Virginia Anggraeni itu memang diungkapkan Saipul Jamil bermula dari dugaan fitnahan DP yang kerap ditujukan kepada dirinya di media sosial. Tuduhan tersebut terkait banyak pernyataan DP yang seolah-olah menghina dirinya saat masih berumah tangga dengan pemilik goyang gergaji itu saat kurun waktu 2005 sampai dengan 2008. Tak terima dan merasa geram dengan semua tudingan yang diantaranya adalah melakukan kekerasan dalam rumah tangga alias KDRT, berselingkuh dan penyimpangan seksual. Saipul Jamil pun resmi membawa permasalahan ini ke jalur hukum. Lantas seperti apa saat Saipul Jamil menunjukkan bukti-bukti yang dianggapnya dilakukan DP untuk menyerangnya di sosial media? Aku juga digital dulu. Sampai gua nangis-nangis gak pengen dicerai. Tapi ketika gua mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga, cerai sama gua. Ya, jadi gara-gara video ini saya merasa difitnah, ya kan? Dia bilang suami pertama kan? Betul. Jadi memang kadang-kadang dia nyebutin laki gue, suami pertama. Kadang-kadang suka nyebutin Mas Ipul pernah ya. Jadi kalau ini kan jelas suami pertama kan, tanpa dijelasin siapa sih suami pertamanya Mbak DP ini? Seluruh Indonesia sudah tahu suami pertamanya kan pasti ini kan. Dia sudah memfitnah saya, dibilang saya KDRT. Ternyata setelah diputar balik ulang, yang KDRT justru dia. Gitu, jadi saya merasa difitnah ya. Oke, dan kedua lagi, kita putar video. Ini videonya real ya, orangnya ya, inisialnya Mbak DP ya. Oke, siap. Masih tahu nih ya sama para bucin-bucin yang ngatain gua. Gue janda 3 kali. Gua kasih tahu nih sama kalian. Bukan berarti servis gua nggak enak. Gua kasih tahu ya. 1, karena laki gue selingkuh. 2, kalau enggak laki gue itu hombreng. 3, kalau enggak laki gue itu ibaratnya itu KDRT. Semua udah tahu. Yang pertama udah pernah masuk penjara, udah ngerti dong. Kan masuk penjara udah nggak jadi laki dia, ya kan? Ngapain dia ngomongin yang enggak gitu kan? Jadi sini dia mau mencoba mengaburkan sejarah. Ya, yang pertama udah masuk penjara, ngerti dong? Lah kan waktu gue masuk penjara gue udah nggak jadi laki lu 2016. Artinya gue masuk penjara kan gue udah bukan laki lu dan udah nggak ada urusannya dengan lu. Artinya gue masuk penjara kan gue udah bukan laki lu dan udah nggak ada urusannya dengan lu. Kecuali pada waktu gue berumah tangga sama lu 2005-2008 gue masuk penjara, baru lu ngomong bener kasusnya gitu kan. Nah kan udah jelas kasus gue cuma satu, yang waktu rumah tangga sama lu, ya kan, lu yang KDRT-in gue, ya kan, ada di pengadilan negeri, pengadilan agama Semper Jakarta Utara tuh. Terus dia bilang lagi apa tuh tadi tuh, ya, yang soal KDRT kan tidak ada, sama sekali tidak ada. Terus yang penyimpangan seksual juga pada waktu gue berumah tangga sama dia kagak ada. Yang penyimpangan seksual itu kan cuma pada saat 2016 yang gue udah nggak jadi laki lu. Ngapain itu dimasukin ke dalam ranah rumah tangga kita berdua? Ya gitulah. Jadi inilah berita-berita bohong ini yang menyebabkan salah satu saya membuat laporan. Sama kata-kata kotornya dia itu loh, yang ngatain orang sembarangan, ya kan, kucing Kalibata, genjer, ya jengger, ya,
hamil duluan. Berani nggak dia ngomong nyebutin nama? Kalau nggak berani, nggak usah gitu loh. King Hap-Hap mending nggak usah daripada ngotor-ngotorin medsos. Sementara itu, DP yang dikonfirmasi terkait hal ini memang mengaku tak pernah sekalipun takut dengan hal apapun yang akan diambil mantan suaminya itu. Bahkan dengan tegas, DP pun mengaku siap dengan kuasa hukumnya terkait langkah apapun yang akan diambil oleh King Saipul Jamil. Lantas, seperti apa Sandi Arifin, kuasa hukum DP, menanggapi hal ini? Benarkah langkah hukum yang sebelumnya dilakukan Bang Ipul melalui somasi belum sama sekali diketahui olehnya? Lanjutan tentang somasi gimana? Nggak tahu. Semua udah diserahin ke kuasa hukum. Semua udah di kuasa hukum. Semua manusia. Aku kalau ngomongin, aku sudah bilang ke media, aku tidak merasa dan jangan kegeeran. Sampai saat ini jelasin lagi nih, sampai sekarang aku belum terima somasi dari Mbak Dewi. Karena aku udah sampaikan ke Mbak Dewi, nggak perlu ditanggepin, udahlah selesai baik-baik aja. Dan juga maksud daripada kita adalah kita menunggu dari pihak mereka bila mana memang ada laporan resmi baru kita akan respon. Dan dari Mbak Dewi sendiri aku sudah sampaikan bahwa kita juga tidak akan membuat laporan dulu kalau misalnya memang tidak ada laporan. Ya alhamdulillah beliau ngikuti apa arahan dari tim kuasa hukum. Karena juga sampai sekarang saya belum menerima surat somasi dari Mbak Dewi. Jadi saya rasa cukup kemarin sampai begitu saja, kecuali memang ada respon dari pihak sana ada membuat laporan. Karena saya sudah bilang ke Mbak Dewi untuk calm down aja, tidak usah menanggapi dan tidak usah berkomentar lagi setelah bertemu dengan saya. Kecuali seperti saya bilang tadi, bila mana ada respon, ada buat laporan, kita juga akan mencari celah atau memberikan analisa hukum, mencari konstruksi hukum untuk membuat laporan. Ini aku belum bicara sampai ke situ, tapi memang kalau misalnya memang nanti ada pengaruh dengan adanya berita kemarin, ada kerugian ataupun ada kontrak ataupun juga ada kerjaan yang dibatalkan, ya mungkin akan dibicarakan lebih lanjut lagi ke depannya seperti apa. Ya, rasa amat percaya diri DP yang ditunjukkannya selama ini memang beralasan. Pasalnya, DP mengaku tak pernah menyebut-nyebut nama mantan suaminya itu dalam video apapun yang diunggahnya di sosial media. Lantas, adakah bukti Saipul Jamil terkait hal ini? Makanya banyak orang yang mancing aku sebut nama dong. Karena kalau kita nggak sebut nama, nggak bisa, Mas. Yang kita ngomongin itu universal. Masalahnya seperti ini, kita putar lagi, kita nonton. Gue nggak hamil karena gue memang nggak mau. Karena gue pernah keguguran, gue pernah ngalami KDRT sama suami pertama. Kenapa? Gue punya trauma sendiri. Jadi lu anak-anak bucin, beler, gue mau kasih tahu sama lu. Cinta pertama gue itu adalah suami gue pertama. Karena dia yang memperawani gue. Wow. Lihat tuh jejak digital dulu. Okay. Sampai gue nangis-nangis gak kepengen dicerai. Tapi ketika gue mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga, cerai sama gue. Jadi memang kadang-kadang dia nyebutin laki gue, suami pertama, kadang-kadang suka nyebutin Mas Ipul pernah ya. Jadi kalau ini kan jelas suami pertama kan, tanpa dijelasin siapa sih suami pertamanya Mbak DP ini. Seluruh Indonesia sudah tahu suami pertamanya kan pasti ini kan. Dia sudah memfitnah saya, dibilang saya KDRT. Ternyata setelah diputar balik ulang, yang KDRT justru dia. Gitu, jadi saya merasa difitnah. Ketimbang membahas permasalahannya dengan Bang Ipul, DP lebih tertarik membahas kisah cintanya dengan kekasih barunya Ruli. Seperti apa dukungan Ruli untuk DP di tengah laporan yang dilayangkan King Saipul Jamil? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo
Halo, gue Randy Martin. Happy birthday, selamat ulang tahun buat Intens yang keempat. Semoga Intens bisa selalu menyajikan info-info seputar selebriti yang akurat dan kece-kece buat para penontonnya. Happy birthday! Ya, DP yang ditemui di sebuah acara belum lama ini sepertinya memang lebih tertarik membahas kisah percintaannya dengan Ruli, pria yang kini mengisi relung hatinya. Mengaku sering berkomunikasi baik di sambungan telepon ataupun video dengan pria yang berprofesi sebagai pilot itu, Ruli dalam sambungan video dengan para awak media pun mengaku akan menjadi garda terdepan dalam membela kekasihnya itu perihal permasalahan apapun yang dihadapinya, terutama yang kini tengah terjadi dengan pedangdut King Saipul Jamil. Dia bilang, apapun yang terjadi aku selalu di belakang kamu. Kalau perlu dihadapi, aku akan hadapi untuk tidak ganggu kamu. Ya, pokoknya kan saya selalu ada buat dia, selalu jadi garda terdepan buat dia. Kalau ada apa-apa, aku yang maju duluan. Bukti cinta yang ditunjukkan duda beranak dua ini pun sepertinya membuat DP kelepek-kelepek. Bahkan DP mengaku terkesan dengan usaha Ruli yang terus berkomunikasi dengannya lewat sambungan telepon ataupun video di tengah kesibukannya sebagai pilot. Jadi aku selalu bilang sama dia, yang membuat anti belum siap-siap nikah itu gitu loh. Gitu. Walaupun dia membuktikan dengan aku, dia video call aku terus kayak gini, ini kan video call. Oh, tuh. Oh, alah. Sambil kan udah dibilang dari tadi. Yang paling penting. Sekarang ini ya, Mas. Iya. Dia mau kerja. Dia mau kerja. Kalau udah mau kerja berarti ada tanggung jawabnya. Jangan sampai udah gampang lah. Aku nanti pakai begini, aku nggak mau menggampangkan sesuatu. Mau dia gajinya berapapun nggak apa-apa, yang penting ada kemauan dia mau kerja. Belajar dari masa lalu ya, Mi? Apa-apa ya, Mi? Berarti ditinggal terus nggak apa-apa? Nggak apa-apa, ini aja nggak kelar-kelar nih video call. Hubungan selalu ada. Nggak apa-apa, aku kan sama dia seminggu bisa berapa bulan baru ketemu, jadi kalau misalkan dibilang nggak apa-apa, yang penting dia ada kerjaan dan dia mau bekerja. Aku nggak mau dia menggantungkan ke aku. Ini kasih pengertian ke pasangan kalau mami tuh nggak mau buru-buru gitu, butuh healing. Sudah. Dia bilang aku mau tungguin kamu. Kamu sampai kapan maunya, aku mau tungguin kamu. Ya aku bilang, ya sampai kapan ya kamu banyak berdoa aja sama Allah. Mudah-mudahan hati aku kebuka dan pada mungkin besok juga bisa. Ini terkait video yang kembali lagi muncul nih yang salah lirik nyanyi lagu India, seperti apa sih? Ya aku diedit jahat banget ya. Iya, gimana tuh? Ya nggak apa-apa lah, Mas. Orang mau bikin aku kayak gimana ya urusannya dia. Toh orang tuh sudah tahu kualitas aku. Jadi nggak perlu aku bilang aku tuh kayak gimana. Orang sudah tahu kualitas aku udah hampir 22 tahun. Ya, usaha yang dilakukan Ruli memang terbilang keras untuk bisa membawa DP ke pelaminan. Namun niatannya tersebut sepertinya masih harus mendapatkan halangan karena DP mengaku masih menunggu waktu. Lantas benarkah DP trauma untuk menikah karena gagal membina biduk rumah tangganya sebanyak 3 kali? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Felicia Angelista. Saya Manuel Sasarhito. Kita mau ngucapin Happy birthday buat Intens yang ke-4 tahun. Mantap. Sementara itu, komunikasi yang terjalin intensif dan pengorbanan yang dilakukan Ruli sepertinya belum membuat DP tergugah dan mengiyakan niatan Ruli untuk mempersuntingnya sebagai istri. Lantas, apa alasan DP melakukan hal tersebut? Benarkah DP sengaja mengulur-ulur waktu sampai menemukan kepercayaan dirinya dengan duda 2 orang anak itu? Itu gimana? Masih belajar, aku kan belajar dia kayak gimana.
Mas, kalau orang trauma itu aku ini boleh dikatakan masih trauma. Berbeda dengan orang yang tidak pernah mengalami gagal. Aku tidak pernah mengalami gagal, Mas. Jadi kalau ada cowok ngomong aku cinta padamu, itu aku gitu-gitu. Berkali-kali pembuktian. Gitu, apalagi semua aku punya. Dia kalau cinta aku bener, kalau cuma cinta harta aku gimana? Aku kan pernah gagal, Mas, dalam rumah tangga. Aku tuh takut. Karena perempuan itu kan jatuh cinta karena telinganya, Mas. Karena aku kan terlalu banyak rayuan, makanya aku kelepak-kelepak terus. Nah, aku nggak mau yang keempat ini cuma modal rayuan. Aku pinginnya dia membuktikan kalau dia laki-laki sejati yang mencintai aku, yang bisa melindungi aku gitu. Karena aku kan selama ini terlalu banyak makan rayuan, Mas. Jadi akunya kayak gini akhirnya. Tapi yang paling penting dan gampang percaya sama orang. Perjalanan intens investigasi tepat hari ini tak terasa sudah berumur yang ke-4 tahun. Tentu saja selama perjalanan 4 tahun ini, redaksi intens investigasi selalu memberikan dan menyajikan informasi yang hangat dan terupdate bagi pemirsa setianya. Kami, redaksi intens investigasi, tak mengenal lelah untuk selalu memberikan yang terbaik dari berita-berita selebriti yang menjadi perbincangan hangat di tanah air. Kami berterima kasih atas dukungan dan supportnya dari pemirsa setia intens investigasi selama 4 tahun belakangan ini. Ini akan menjadi momen bahagia dan tentu saja menjadi momentum untuk terus berbuat yang lebih baik lagi. Terima kasih sekali lagi dari kami redaksi intens investigasi yang tengah berbahagia atas pencapaian selama 4 tahun belakangan ini. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus intens investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo, saya Bernke Giovanni mengucapkan selamat ulang tahun untuk Intens Investigasi. Semoga selalu akurat, tajam, dan juga terpercaya. Sekali lagi, happy birthday.